Alhamdulillah aku udah tahu orangnya, karena aku dan suami sering dimimpiin banget. Mimpinya nggak Anjir. cuma mukanya, tapi juga mimpi aneh-aneh yang nggak wajar. Sekarang alhamdulillah udah nggak pernah mimpi. Terus aku cuma merasa semua ini nggak pernah aku salahin siapapun. Aku malah berterima kasih sama Allah, karena dengan masalah ini aku bisa jadi lebih dekat sama Allah. Itu aja sih. Dan yang aku bingung juga ya, yang aku bingung banget sama ini perempuan. Kenapa setiap aku ada masalah dengan siapapun itu tuh yang aku harus tegaskan. Berarti kan dia psikopat. Setiap aku punya masalah sama siapapun, dia pasti akan komen atau dia akan nimbrung untuk membahas aku. Pas kemarin masalah yang katanya produk aku nggak Bepom padahal sudah Bepom semua, itu dia ikut-ikutan loh guys. Padahal dia jual produk nggak ada yang Bepom, masih ada yang nggak ada Bepom. Dua, kalian boleh cek deh. Jadi itu kenapa? Pasti karena penyakit hati dan sudah psikopat kan guys, sampai mau membunuh orang dengan cara santet. Aku nggak tahu aja sih nanti jadinya seperti apa ya. Aku percaya, aku juga udah ikhlas sih. Ya kita lihat aja lah, mungkin dia lagi menikmati hidupnya di dunia ini, tapi kan kita nggak tahu ya balasan Allah nanti seperti apa. Yang penting kita ikhlas, kita sabar, kita ridho. Ini semua menjadikan pelajaran aku banget di dalam hidup. Dan yang aku bingung adalah selalu playing victim dan merasa dizolimi. Dan Nah, jadi guys ya, memang benar orang-orang yang melakukan kesalahan atau orang yang zalim terhadap seseorang, dia tuh ciri-cirinya tuh memang selalu playing victim dan manipulatif. Dia yang jahat ke orang tersebut, ya biasanya malah dia yang merasa jadi korban, padahal dia pelaku. Dan ini juga terjadi terhadap almarhumah Stevi Agnesia yang sekarang sudah meninggal karena dikabarkan disantet oleh wanita yang disebut dalam video tersebut. anehnya, aku bikin kayak gini di Instagram, aku nggak ada maksud apapun, netizen semua DM aku banyak banget, padahal aku tidak menyebut siapapun orangnya, dan aku tidak menulis ciri-cirinya sama sekali. Tapi anehnya, dia merespon tiba-tiba dengan kata-kata dizolimi. Hello, kalau kamu dizolimi dari pihak mana? Dari segi apa? Dari sisi yang mana? Semua juga terjadi karena kamu yang memulai duluan, dan kamu pun sempat mengancam dan menghina-hina aku juga. Jadi sebenarnya ditambah dia juga selalu menghasut orang yang nggak kenal sama aku, memfitnah aku, menjelek-jelekan aku supaya nggak main sama aku. Dan satu lagi, dia juga selalu nggak boleh teman-temannya itu main sama aku, even foto doang. Padahal aku juga nggak pernah mau juga sih main sama teman-temannya, atau mau apalagi foto. Teman-teman yang suka minta foto sama aku, bukan aku kepedean, tapi inilah kenyataan. Yang aku nggak sangka aja sih ya, kenapa orang selalu playing victim, merasa dizolimi, katanya kita jahat, ternyata dia lebih jahat dari semuanya, lebih jahat dari Dajjal sih. Sampai mau membunuh orang dengan cara santet, selama sampai detik ini juga masih loh 4 tahun, dan dibantu oleh Anjir, ibu dan adiknya. parah banget. Gak apa-apa lah, kita tinggal tunggu waktu aja, karena aku percaya Allah itu maha adil dan waktunya gak pernah salah. Mungkin gak sekarang, tapi kita gak tahu nantinya ke depan-depannya ya. Ikhlas aja kuncinya, sabar. Alhamdulillah. Jadi ya guys ya, yang melakukan santet ini bukan hanya diri dia sendiri, wanita yang diduga artis Indonesia juga atau selebgram, tetapi dibantu oleh anggota keluarganya yang lain seperti ibunya gitu loh. Sumpah ini udah keterlaluan banget sih, dan santet ini sudah berlangsung kurang selama 4 tahun. Bahkan detik-detik sebelum Stevie Agnesia meninggal pun juga santet itu masih berjalan. Sumpah ini benar-benar sudah parah banget, dan dosanya tuh besar banget guys ya, karena udah menghilangkan nyawa seseorang. Mungkin ini terjadi karena iri dengki terhadap pencapaian seseorang, entah itu dari bisnisnya, dari kesuksesannya, karirnya, mungkin kecantikannya, circle, lingkungan, dan sebagainya. Namun jangan sampai membuat itu menjadi menghilangkan nyawa seseorang, gitu aja sih guys. Almarhum ini santetnya itu luar biasa ya. Yang pertama dikirim dengan menggunakan santet yang medianya itu terlihat. Setelah itu mentalnya dibikin down. Setelah mentalnya dibikin down, Mati perlahan. dikirimin lagi berupa santet yang dibentuk atau dialihkan menjadi penyakit
medis. Berawalnya tuh sakitnya itu dari bawah, karena memang santet itu pasti sakitnya itu dari bawah, dari kaki, terus pelan-pelan naik ke atas, ke tulang belakang sini, pinggang. Kalau bagi wanita itu area perut atau rahim atau di bawah rahim itu pusatnya yang emang bener-bener bisa bikin target, apalagi targetnya wanita itu ya langsung meninggal. Itu enggak karena persaingan bisnis, tapi emang karena merekanya itu iri dengki, enggak senang melihat orang lain bahagia, enggak senang melihat orang lain mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik dari dia, enggak senang ketika orang lain itu disukain banyak orang, enggak senang ketika banyak yang menyayangi si orang Stevie tersebut. Agnesia. Jadi timbullah rasa iri sakit hati karena ketika seseorang itu punya penyakit hati, iri, dengki, benci, amarah, itu semua pasti menyatu di dalam dirinya. Jadi kalau udah soal iri, dengki terhadap seseorang itu sudah bahaya banget ya guys ya. Karena apa? Karena semuanya bisa terjadi, apapun cara bisa dilakukan untuk melenyapkan orang tersebut. Nah, inilah yang dirasakan oleh almarhum Stevie Agnesia disantet selama 4 tahun lebih kurang. Bahkan sampai meninggal dan menghilangkan nyawanya. Itu merupakan dosa yang sangat besar yang tentunya nanti bakalan dapat ganjaran atau karma, baik itu terhadap dirinya atau anggota keluarganya yang lain, karena karma itu tidak hanya menyerang diri sendiri, bisa melalui anak, orang tua, keluarga lainnya gitu ya guys ya. Dan bagaimana sih tanggapan Mbah Wijan melihat hal tersebut, karena sudah ramai dan maraknya kabar ini beredar di sosial media. Stevie disantet, banyak banget teman-teman akun yang nge-tag nih, Bang terawang dong katanya kan. Nah, apakah almarhumah terkena santet? Jawabannya enggak. Santet perlu sihir. Memang ada, bukan dongeng, bukan cerita, ada di sekitar kita. Anda kalau belum pernah merasakan sendiri, pasti nggak percaya. Ciri-ciri yang paling umum yang bisa awam merasakan adalah mencium aroma busuk, aroma air darah dalam kondisi hidung yang normal ya. Nggak kena polip, nggak kena sinus. Bagaimana cara menghindarinya? Doa sebelum tidur. Jangan tidur tanpa pakaian. Kalau Anda merasa ada ancaman dari rivalitas, yang ngancam kamu mau disantet berpeluh, tidurlah di ubin beralaskan tikar atau karpet. Bah tegaskan lagi, almarhumah tidak terkena santet. Mari kita doakan bersama, mudah-mudahan almarhumah diterima di sisinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, setelah dimintai tanggapan terhadap Stevie Agnesia oleh Mbah Wijan, ternyata hal yang mengejutkan baru saja kita dengar dari Mbah Wijan. Ya, dia mengatakan bahwasanya Stevie Agnesia tidak terkena santet. Lantas bagaimanakah yang heboh dan viral bahwasanya Stevie Agnesia ini sudah pernah mengatakan secara langsung bahwa dia itu kena santet, guys. Jadi menanggapi hal tersebut tentunya membuat bingung netizen. Bagaimanakah tanggapan netizen atau komentar netizen terhadap statement dari Mbah Wijan tersebut? Ada yang mengatakan dukunnya sensor ya guys, adalah gurunya Mbah Wijan, temennya. Kok jawabannya beda sendiri? Mungkin Teresa bisa menjawabnya. Piye toh Mbah fix temennya? Ini Mbah Stevie udah sekitar 5 tahun katanya. Nah, baru kerasa itu 3 tahun ini setelah beliau pijak gitu. Dan kebetulan tukang pijatnya itu indigo. Temennya, sepertinya Stevie panik, attack, paranoid itu jangan bikin sakit di tubuh loh, kepikiran yang datang. Oke guys, jadi setelah mendengar tanggapan dari Mbah Wijan tersebut, banyak netizen yang mengatakan bahwa Mbah Wijan ini adalah temennya dari yang diduga menyantet Stevie Agnesia. Kita juga nggak ada yang tahu ya guys, ini komentar netizen, kita tidak bisa melihat valid benar fakta atau tidaknya. Jadi intinya tanggapan setiap orang pintar tersebut pasti beda-beda. Kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena berhubung Stevie Agnesia sudah berpulang ke rahmatullah, kita doakan saja semoga almarhumah tenang di sana, mendapatkan tempat yang paling indah di surganya. Dan just information bahwasanya almarhumah terkenal orang yang baik, orang yang positif vibe,
ya. Terbukti banyak sekali sahabat-sahabat dari rekan artis juga yang merasa kehilangan sekali dari Fuji dan artis-artis lainnya yang merasa sangat kehilangan atas kepergian dari Stevie Agnesia ini. Apalagi dihebohkan dia meninggal dengan umur yang masih muda dan dia seorang selebgram atau artis tanah air. Tentunya ini gempar di mana-mana. Oke guys, bagaimana tanggapan kalian melihat dari statement beberapa orang pintar tersebut? Ada yang mengatakan pure benar adanya santet, dan ada juga yang mengatakan tidak kena santet. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan komentar di bawah ini dan sampai jumpa.